gitu. Achievement apalagi. Ya nikah tuh sama kayak lu menjalin hubungan ke siapapun, temenan, partner kerja. Lu yang nentuin sendiri, lu mau apa enggak, lu siap apa enggak, lu punya modalnya apa enggak. Kalau enggak punya ya mending jangan, kayak lu keusahaan kayak gitu ya. Kalau lu modalnya pas-pasan ya mending jangan gitu. Ntar dulu nabung dulu, sama kayak nikah misalnya mental lu belum bagus-bagus banget, komitmen lu belum cukup-cukup banget ya jangan nikah, jangan pacaran gitu. Jadi menikah ya, apalagi punya anak, having a kids kan harus 2 orang lah gitu yang ngobrol ya. Gimana nih mau punya anak atau enggak? Kan banyak juga yang zaman sekarang sudah memutuskan child free ya, yang nggak mau punya anak karena beberapa pertimbangan lah. Sama sih nikah juga buat gue kayaknya bukan buat semua orang. Kalau emang lu mau dan siap aja gitu. Jadi kalau misalnya harus jadi culture, kasihan aja gitu. Gue tidak ngomong gini karena gue belum nikah ya, cuman kasihan sama orang memang tidak mampu untuk menikah padahal dia mau misalnya gitu, cuman duitnya nggak cukup, pasangannya nggak ada misalnya gitu, tapi dia pengen banget nikah nih, cuman nggak dapet pasangannya, terus dikejar-kejar mulu sama stigma yang oh belum nikah sih di umur segini, gila kayak gitu-gitunya menurut gue patetik aja gitu. Karena gue tidak pernah menemukan konsep banyak anak banyak rezeki itu banyak masuk akal. Benar itu logis itu real. Itu boleh bang. Sono ya mas, noh meja sono noh. Jangan dong kejauhan. Mas, sorry. Bang, buahnya mau pepaya dong bang. Masa request buahnya apa sih? Lancar banget pencernaan itu jadinya. Bang ada bumbu rujaknya gak? Gak usah. Mangka sama melon doang, masa lu rujakin? Bang minta garamnya masa lu? Kerupuk putih. Mas mau pesen mas? Jaga kesehatan ya. Ya, I care. Mas tunggu. Tunggu apa lagi? Ya. Apa maksudnya itu? Dia main di Hia doang. Main di Hia dia. Ngelengkapin. Pengen ikutan aja. Karena buat gue yang bener banyak rezeki dulu baru punya banyak anak gitu. Betul, gue juga gitu. Kalau lu menelantarkan anak lu cuma karena lu maksain nih kalau nikah tuh harus, nikah tuh wajib. Betul. Akhirnya anak lu terlantar sih kayaknya nggak fair ya buat dia. Betul. Dia nggak salah apa-apa, Blay. Nggak salah. Nggak salah. Nggak ada yang salah, brother. Keputusan masing-masing. Nikahlah jika udah siap, jangan maksa karena perceraian 60% plus itu karena terjadinya ekonomi, masalah ekonomi. Gue cari di ChatGPT berapa persen? Bener, 60% ke atas perceraian karena ekonomi. Makanya siap dulu, super dulu, apa? Supel ya, supel, adidaya dulu. Supel kan itu artinya bersih-bersih cepat. Kalau supel kan kayak lu Resik. Enggak, bukan supel tuh jago bergaul. Dia jago bergaul. Gitu ya. Dia nyelip-nyelipin kata-kata yang dia gak paham. Tapi bener kan 60% ke atas? 20 sampai 40%. 60% karena ekonomi. Bukan. Setahuku pernikahan itu banyak gagal itu gara-gara bukan karena ekonomi. Perselingkuhan. Bukan juga karena hubungan seksual. Oh iya. Karena hubungan seksual. Oh 60%. Kalau nggak sekolah, Ya iya sekolah aja. baru menang dari Google sombong loh. Sekolah aja kalau nggak sekolah. Di Google 60%, ChatGPT 20 sampai 40%. Tapi ChatGPT mau Google beneran mana sih? Nggak tahu ya. Datanya kan beda-beda. Itu kan statistik ya. Iya. Surveinya ke berapa ribu Itu orang. matematika ya? Tergantung dari sampelnya. Sampel itu contoh. Mau sekolah kan. Example? X itu mantan. Ego. Masuk akal sih. X mantan sampel contoh. Nggak salah. Example? Contoh mantan. Berarti X-Men mantan orang nggak? Betul. Betul. Sekarang jadi mutan dia. Mantan laki-laki, dulunya sesuai. Iya. Exim? Apa? Exim? X-Slim. Exim? Mantan SIM. XIM. EKSIM. Penyakit masuk penyakit. Exhibition. Exhibition? Exis. Mantan Vision. Mantan Vision apa? Di Tion kan? Iya. Bitcoin.
Oh berarti kalau Kalau saya anaknya gitu sih, jadi berubah-ubah. exit mantan itu, pasan keluar Kata ya? ini Ini. It, Itu tuh kalau this ini, it itu, that itu. this is it. Ini dia. Ini dia itu. Ini itu. Para sekolah entar. Masa ini itu. Bagi yuk. Topik dari Mas Pai aja lah. Aduh, topik. Baca komen nih. Aku pengen bahas manifestasi sih. Apa itu? Pernah nggak kalian kayak Manifestasi itu kayak lu manifestasi. Money. Invest. Money duit pas festival. Taksi. uang hasil festival anjing? Taksi. Duit hasil festival. Apa lanjutin? Pernah nggak kalian manifestasi mengingat pernah manifestasi sesuatu dan tiba-tiba kecapai gitu? Manifestasi itu kayak apa ya? Jadi manifestasi itu biasa sesuatu yang lu pikirin berulang-ulang dan akhirnya sampai jadi kenyataan. Ada gak contoh Yang lu kasusnya? imani. Keinginan. Selalu berpikir pas Kekuatan. itu nonton Sule, gue mau banget sih gue bilang ya Oh, ketemu iya. Sule gitu. Itu mungkin juga. Terus gue akhirnya ngemsin anaknya dia gitu. Dan ketemu langsung in person. Ya. Kalau Rizky Femian, pada saat itu Nggak terjadi dong. apa rasanya lah? Ada deg-degan, ada. Deg-degan banget, apalagi pas itu pas dia cerai. Oke. Pas dia cerai dan istrinya meninggal. Bukan aku ulang tahun. Lu jadi MC-nya? Fun story tuh guys. Dulu. Sekarang dekor ya. Balik lagi main di jingle. Like roti. Roti. Udah lah udah. Oh Jod, Guys itu sop buntu dulu guys tuh. Apa ya, Agak ribet bingung. kayaknya guys. Oh iya. Bisa dibantu bang? Bisa subun tuh ya? Punya tanpa bawang, tanpa masker sama. Oh ini yang polos nih ya? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Tadi saya bilang punya 3 piece loh. Canda, Mas. Ini gua ambilin deh. Enggak bercanda itu nggak mungkin. Manifestasi. Apa ya? Gue lagi inget lagi. Makan. Manifestasi itu manifestasi memang ada ininya, emang ada orang yang nggak tahu ada, emang ada ilmunya lah intinya, emang ada yang meneliti. Jadi kalau dilogikakan tuh biasa tuh sesuatu yang lu pikirin secara berulang-ulang setiap hari itu bakal mensuges lu gerak badan lu ke arah tujuan itu dari hari per hari secara gak langsung kalau lu pikirin terus menerus. Temen gue ada satu yang nerapin, namanya si White Mon itu. Dari dia main di tim Indo tuh dia tiap hari dia mikir kayak gitu, terus try hardnya jadi per hari tuh kayak gitu sampai akhirnya sekarang sampai ke titik itu. dan gerakan itu secara nggak sadar. Secara gak sadar karena lu pikirin terus. Jadi step by stepnya tuh otak lu bakal nge-breakdown sendiri. Apa yang mesti lu lakuin hari ini buat nyampe ke titik itu. Yang diinginkan. Yang diinginkan, katanya sih seperti itu. Cemiu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri itu real loh. Apa? Kejadian. Yang Di lu gua, alamin. misalnya, manggung, susah satu cita-cita. Dari dulu yang pengen manggung, terus ketemu Kang Sulai, Kang Andre, gitu-gitu. Yang semua pemain OVJ lah ya. Terus kenal sama Arab. Terus Banyak sih. banyak. Yang Aneh. udah kecapaian, yang tiba-tiba aneh gitu. Kayak gitu. Aneh ya. Gue pernah bilang pengen sepanggung masih Arab loh. Ke Arabnya. Terus